Pada kesempatan kali ini, kita mendapat satu kiriman cerita dari abang ojek online alias ojol dari kota Yogyakarta. Beliau tidak masalah jika nama kotanya ataupun yang lain kita sebutkan, kecuali nama sekolah tempat beliau bekerja. Narasumber kita kali ini bernama Mas Prastiko, atau akrab disapa Mas Koko. Mas Koko sendiri menjalankan pekerjaan ojek online-nya hanya sebagai pekerjaan sampingan. Karena kalau pagi, Mas Koko mengajar sebagai guru SD di salah satu sekolah dasar negeri di daerah Yogyakarta, yang mana tidak bisa kita sebutkan namanya. Mas Koko usianya baru menginjak 30 tahun. Tapi meski begitu, Mas Koko masih memiliki kewajiban, yaitu membiayai sekolah adiknya yang masih SMA di kota Solo. Gajinya sebagai guru tidak cukup. Ditambah orang tua Mas Koko di Solo kehidupannya bergantung kepadanya. Akhirnya Mas Koko memutuskan untuk menyambi menjadi supir ojek online demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri selama di Jogja. Dan alhamdulillah hasilnya sepadan dengan kerja kerasnya. Biasanya Mas Koko baru on aplikasi sekitar jam 6 sore. Karena sepulang mengajar, siangnya dia harus mengajar les beberapa anak didiknya. Dan lesnya itu privat di rumah masing-masing. Waktu istirahat Mas Koko saja sekitar jam 10 malam ke atas. Baginya selama ada peluang di depan mata, akan Mas Koko pergunakan sebaik-baiknya. Karena banyak harapan yang bergantung kepadanya. Suatu hari Mas Koko ini baru on aplikasi jam 8 malam. Karena kebetulan saat itu Mas Koko sedang tidak enak badan. Dan sempat berpikir untuk istirahat sebentar. Sebenarnya hari itu dia tidak ingin on aplikasi karena ingin istirahat sehari. Berhubung sang adik lusa ada ujian dan pembayaran SPP harus lunas sebelum ujian, mau tidak mau membuat Mas Koko tetap nekat untuk narik ojek malam itu. Mas Koko melakukan itu semua demi suatu bentuk tanggung jawab yang baik seorang kakak kepada adik satu-satunya. Mulai Mas Koko on jam 8, dan lama sekali belum ada orderan yang masuk satupun. Mas Koko tetap optimis dan tetap semangat. Sambil menunggu orderan, Mas Koko putuskan untuk mengeteh panas di salah satu warkop milik temannya. Lokasinya tidak jauh dari tempat kos Mas Koko. Setibanya di warkop temannya itu, ternyata sudah ada beberapa ojek online lainnya yang menongkrong di sana. Dari kejauhan, nama Mas Koko sudah dipanggil oleh sesama teman ojolnya, yaitu Mas Danu. Mas Danu ini sempat bertanya kepada Mas Koko perihal wajahnya yang pucat dan lemas. Tapi Mas Koko hanya meresponnya dengan tersenyum. Mas Koko langsung pesan teh panas. Banyak sekali teman-temannya yang menyarankan Mas Koko untuk istirahat saja, karena takut nanti kalau dipaksa malah ada apa-apa. Tapi Mas Koko tetap kokoh untuk berangkat ngojek. Teman-temannya pun paham dan berhenti untuk memaksanya lagi. Tiba-tiba teman Mas Koko, si pemilik warung, namanya Mas Tony, ini cerita seram. Mas Tony ini bercerita kalau beberapa hari lalu ada bapak-bapak tua yang juga seorang ojol berhenti di warungnya. Sambil ngos-ngosan, waktu Mas Tony tanya kenapa, bapak-bapak ini cuma menjawab, "Saya habis dapat pesanan goib, Mas." Mas Tony yang mendengar itu bingung, lalu bertanya lebih jauh sambil dia buat teh hangat untuk si bapak. Dan bapaknya pun mulai bercerita. Begini ceritanya. "Saya tadi habis isya dapat orderan makanan, Mas. Tertulis pesanannya itu nasi sambelan lauk ayam dan belinya di warung yang dekat Tugu. Saya belikan pesanannya.
dan disuruh kirim ke dekat bundaran UGM. Saya nggak mikir aneh-aneh, Mas. Pikiran saya mungkin ada anak yang lagi kuliah malam, kelaparan, jadi saya belikan saja, lalu saya antar. Tapi anehnya pas saya sudah sampai di bundaran UGM, saya mencium aroma melati yang sangat kuat. Aromanya itu berasa kayak ditempel pas di hidung gitu. Dan pikiran saya sudah kemana-mana, Mas. Saya sudah batin. Saya cuma kerja, jadi jangan ganggu-ganggu saya. Lalu bau-bauan tadi hilang. Dan saya tidak cium bau apa-apa selain bau tanah, karena habis hujan, Mas. Saya lalu jalan sampai akhirnya tiba di titik pengantaran. Saya lihat tidak ada orang sama sekali di situ. Coba saya telepon tapi tidak diangkat. Saya chat pun tidak dibalas. Dan mau tanya orang juga tanya ke siapa. Saya diam bentar di situ. Mungkin sekitar 10 menit. Lalu tiba-tiba HP saya berbunyi. Dan ada chat dari cewek yang pesan food di aplikasi. Dia jawab, "Saya ada di atas pohon, Pak." Dan waktu saya lihat ke atas, ternyata bener, Mas. Ada yang nangkring di atas pohon pakai baju putih sambil ketawa-tawa, Mas. Spontan saya langsung nyalain motor dan jalan gak karuan saking takutnya. Suaranya itu loh, Mas, masih terngiang-ngiang di telinga saya. Persis seperti suara kuntilanak yang ada di YouTube tuh loh, Mas. Saya memang bukan orang sini, tapi saya di sini cuma kerja. Kok bisa-bisanya masih diganggu beginian? Ucap bapak-bapak itu sambil setengah mau menangis. Mas Tony juga menambahkan, waktu bapak itu mengecek di HP-nya soal orderan tadi. Anehnya orderan itu hilang. Dan seakan dirinya sama sekali tidak menerima orderan tersebut. Alhasil nasi sambelan itu akhirnya dibeli sama Mas Tony. Karena kasihan si bapak dari siang sampai malam baru dapat orderan itu. Dan sekali dapat orderan malah goib. Uang si bapak yang tinggal itu aja juga udah habis dibelikan orderan yang malah membuat beliau rugi. Aku masih nggak paham. Apa iya setan bisa order makanan lewat aplikasi? Jujur waktu baca ini awal-awal juga agak mikir. Tapi ya mau gimana? Emang kejadiannya begitu. Lanjut ya. Ntar diskusi di kolom komentar aja. Menurut teman-teman, gimana? Sebenarnya, apakah setan bisa pakai aplikasi ojek online? Lanjut ke cerita. Mas Koko yang mendengar itu agak gak nyaman. Karena orang sana siapa sih yang gak tahu kisah-kisah horor yang sering seliweran perihal bundaran UGM. Semua warga di Jogja juga rasanya sudah tidak asing dengan kisah-kisah seperti itu. Akhirnya Mas Koko menyuruh Mas Tony untuk mengganti topik pembicaraan. Digantilah topik obrolan mereka dan tidak terasa sudah jam 9 malam. Tapi orderan di aplikasi Mas Koko masih sepi. Sedangkan teman-temannya satu persatu sudah mulai meninggalkan warung untuk menjemput orderan. Hingga jam 10 malam, saat Mas Koko hampir pasrah dan mau balik ke kos saja. Tiba-tiba ada orderan masuk. Padahal dia mau off aplikasi saat itu. Dan Mas Koko lihat ada orderan ride. Mas Koko lihat lokasi penjemputannya itu di bundaran UGM. Dan lokasi turunnya di gereja Saidan. Di situ juga tertulis, nama pemesan yaitu bernama Astuti. Setelah mendengar cerita dari Mas Tony. Awalnya Mas Koko ragu untuk mengambil orderan tersebut. Di sisi lain dia teringat sang adik. Pelan-pelan Mas Koko coba merubah mindsetnya. Mungkin memang ada anak kuliah yang habis kuliah malam dan tidak pulang. Tanpa cerita apa-apa Mas Koko izin berangkat ke Mas Tony.
Dan kebetulan juga warung Mas Tony ini letaknya tidak jauh dari bundaran UGM. Gak tahu gimana baru saja Mas Koko meninggalkan warung Mas Tony. Tubuhnya ini kayak makin berat, lalu merinding di sekujur tubuhnya. Karena dirasa badannya memang tidak fit, Mas Koko lalu mengechat ke Astuti, terus mengasih tahu kalau dia jalannya agak lambat karena tubuhnya sedang lemas. Dengan santai si Astuti menjawab, "Iya mas, gak apa-apa, hati-hati ya." Ya udah tuh Mas Koko bersyukur, ternyata Astuti ini bisa mengerti kondisinya. Mas Koko lalu jalan sambil hati-hati untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, sekitar 15 menit kemudian, sampailah Mas Koko di bundaran UGM. Dia lalu ngechat lagi tuh ke si Astuti. Lalu dengan cepat Astuti menjawab, "Saya ada di pohon dekat bundaran mas." Mas Koko mulai celingak-celinguk di area sekitar situ. Dan gak lama kemudian Mas Koko melihat ada perempuan yang tingginya kurang lebih 160 cm. Badannya kurus, pakai baju semacam gamis, berwarna bata dan kerudung putih sambil membawa tas di pundaknya. Perempuan itu jalan menghampiri Mas Koko. Karena pakai masker, Mas Koko tidak lihat jelas wajahnya. Mas Koko lalu bertanya, "Mbak Astuti ya?" Dan perempuan itu pun menganggukkan kepala. Mas Koko langsung memberikan helmnya ke Astuti. Karena Astuti ini memakai gamis, otomatis duduknya miring. Dan saat naik, salah satu tangan Astuti ini megang pundak Mas Koko karena hendak duduk. Seketika Mas Koko ini merasakan tangan si Astuti dingin sekali. Padahal nih ya, jaket ojol Mas Koko ini cukup tebal loh, dan hangat. Tapi baru kali itu Mas Koko bisa merasakan tangan yang dingin bisa menembus ke dalam jaketnya. Mas Koko tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Dia berpikir mungkin jaketnya ada lubang, jadi angin di luar bisa nembus. Setelah Astuti naik, Mas Koko pun melanjutkan perjalanannya ke alamat yang dituju. Selama perjalanan, Mas Koko ini mencoba mencairkan suasana. Karena itu kan udah larut malam, otomatis ada beberapa jalanan yang memang sudah sepi. Lah, Mas Koko ini sebenarnya tipe penakut, makanya dia selalu mencoba untuk mencairkan suasana. Mas Koko ini iseng bertanya, "Mbak, kok sampai pulang jam segini? Baru selesai kuliah ya? Emang pelajarannya banyak ya mbak?" Astuti yang di belakang hanya menjawab, "Iya mas, lagi banyak tugas." Mas Koko hanya mengangguk-angguk sambil melanjutkan perjalanan. Saat Mas Koko bertanya lagi kepada Astuti, malah tidak mendapatkan respon. Dan Mas Koko berpikir, mungkin si Astuti ini lagi capek, makanya tidak mood untuk mengobrol. Lalu jalan tuh mereka, dan semakin lama Mas Koko ini merasa, kok jalannya muter-muter terus di bundaran UGM ya? Setiap Mas Koko mengambil jalan yang berbeda, ujung-ujungnya juga ketemu terus sama bundaran UGM. Semakin lama Mas Koko merasa ini sudah tidak beres. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Entah sudah berapa kali banyaknya Mas Koko memutari bundaran UGM dengan si Astuti ini. Mas Koko yang kesal akhirnya mematikan motornya tepat di tepi bundaran dan iseng melihat ke arah spion. Ternyata sosok Astuti yang diboncengnya sudah tidak ada di jok belakang. Sontak kaget si Mas Koko. Dia langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja, sosok Astuti itu hilang begitu saja. Mas Koko coba untuk mencari-cari di sekitar, barangkali Astuti ini terjatuh atau gimana. Tapi Mas Koko sama sekali tidak mendapati manusia satupun di bundaran tersebut. Mas Koko mulai berkeringat dingin, dan firasatnya sudah tidak enak. Perlahan Mas Koko meninggalkan bundaran tersebut,
Saat dia mendekati sebuah pohon beringin yang besar, tiba-tiba ada samar-samar suara perempuan yang menyanyikan lagu gugur bunga sambil menangis. Mas Koko langsung berhenti, lalu melepas helmnya untuk memastikan apa yang baru saja didengarnya. Entah apa yang ada di pikiran Mas Koko. Bisa-bisanya dia berhenti di tempat yang jelas-jelas sudah tidak wajar kondisinya. Tak lama setelah Mas Koko melepas helmnya, suara itu pun hilang. Yang ada cuma sunyi, senyap, dan hanya ada Mas Koko seorang diri di tempat itu. Mas Koko cuma bisa beristighfar berkali-kali dan berniat untuk cepat-cepat berlalu dari situ. Begitu dia mencoba menyalakan motornya, ternyata motornya tiba-tiba mogok. Makin gak karuan pikiran Mas Koko. Apalagi kondisi tubuhnya yang berat sekali dan berkeringat dingin. Sampai-sampai Mas Koko melepas jaket dari tubuhnya dan dia mengaku saat itu hawanya sangat gerah sekali. Dia mencoba untuk menghubungi teman-temannya, tapi sinyal HP-nya hilang dan Mas Koko lalu menangis di tempat itu. Dia pasrah dan mulai mendorong motornya. Saat dia mendorong motornya yang mogok itu, secara mengejutkan di jok belakang tiba-tiba ada sesosok perempuan yang memakai dress putih panjang, yang lusuh sambil duduk miring, rambut acak-acakan, wajahnya pucat dan matanya melotot memandangi Mas Koko dan berkata, "Motornya mogok ya, Mas?" Mas Koko yang shock langsung tidak sadarkan diri. Dan bangun-bangun dia sudah ada di dalam kosnya dengan didampingi banyak teman-teman sesama ojek online. Teman-temannya itu bercerita kalau salah satu di antara mereka tidak sengaja menemukan Mas Koko tergeletak di depan pohon beringin dekat bundaran UGM. Kondisinya sudah dalam keadaan pingsan dan ketindihan oleh motornya sendiri. Langsung temannya itu meminta bantuan yang lain untuk membawa Mas Koko kembali ke kosnya. Temannya itu pun baru menemukan Mas Koko sekitar jam 4 pagi. Saat temannya itu akan berangkat ke Semarang untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setelah dirinya tersadar, semenjak kejadian itu Mas Koko sudah tidak berani untuk mengambil orderan yang berbau-bau sekitar bundaran UGM atau yang lebih dikenal dengan bundaran teknik. Mohon maaf sebelumnya, aku cuma ingin tanya, korelasinya di mana ya antara hantu Astuti ini dengan orderan aplikasi ojek online, lalu juga dengan lagu gugur bunga? Aku masih nggak paham. Apalagi Mas Koko bilang, kalau orderan Astuti di riwayatnya itu tidak tercantum sama sekali. Lalu semalam yang order dan dia bonceng itu siapa? Jujur aku masih bingung. Hantu zaman sekarang kok canggih ya? Kalau capek tinggal pesan ojol. Kalau mager terbang atau gimana? Aku kok gagal paham ya? Coba deh, kakak-kakak yang profesinya ojol-ojol bisa bantu. Coba deh, kakak-kakak yang profesinya sebagai ojek online bisa bantu tulis komen di bawah. Syukur-syukur juga ada yang mengalami hal serupa. Soalnya kan aku nggak mengalami langsung. Tapi amit-amit juga sih. Jangan sampai mengalami hal menyeramkan seperti itu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya. Akhir kata, salam ketakutan.